Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma melati dan mawar bercampur dengan lantunan ayat suci yang menenangkan, mengisi setiap sudut rumah sederhana milik keluarga Sania. Hari ini adalah H1 pernikahannya, hari di mana doa-doa baik dipanjatkan dalam acara pengajian dan siraman. Sania duduk di tengah ruangan, mengenakan kebaya berwarna pastel yang lembut, wajahnya dirias tipis, memancarkan kebahagiaan yang tulus. Di sekelilingnya, keluarga dan tetangga dekat tersenyum hangat, ikut merasakan sukacita yang terpancar darinya. Namun, di balik senyumnya yang manis, ada segumpal kekhawatiran yang bersemayam di dalam hatinya. Kekhawatiran itu memiliki satu nama, Ibu Hartati, calon ibu mertuanya. Sejak awal, Sania tahu bahwa Ibu Hartati tidak pernah menyetujui hubungannya dengan Hasan, putra tunggalnya. Bagi wanita parubaya yang selalu membanggakan status sosialnya itu, Sania hanyalah gadis biasa dari keluarga biasa yang tidak sepadan untuk bersanding dengan putranya yang dianggapnya begitu istimewa. Sania hanya seorang staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Setidaknya itulah yang Ibu Hartati dan semua orang tahu. Sania sengaja menyembunyikan identitasnya, mendambakan cinta yang tulus, bukan cinta yang didasari oleh harta dan tahta. Ia ingin membangun rumah tangga dari nol bersama Hasan, merasakan perjuangan bersama, bukan memulai segalanya dari kemewahan yang sudah tersedia. Hasan tahu siapa Sania sebenarnya, dan dia berjanji akan menjaga rahasia itu sampai Sania siap mengungkapkannya. Dia juga berjanji akan melunakkan hati ibunya. Janji yang hingga detik ini terasa kosong. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka, dan turunlah Ibu Hartati, terbalut gaun mahal yang tampak begitu kontras dengan suasana sederhana di sekitarnya. Di belakangnya, Hasan mengikuti dengan wajah canggung. Senyum di ruangan sedikit meredup, tergantikan oleh suasana tegang yang tak terucap. Sania segera berdiri, menyambut calon mertuanya dengan senyum seramah mungkin. Ia meraih tangan Ibu Hartati untuk menciumnya, namun tangan itu ditarik dengan cepat. Tidak usah berlebihan, desis Ibu Hartati, matanya menatap tajam dari atas ke bawah, seolah menilai harga setiap helai benang di kebaya Sania. Hati Sania terasa seperti diremas, namun ia menahannya. Demi Hasan, ia harus bersabar. Hasan mencoba mencairkan suasana. Ibu, ayo duduk. Acaranya sudah mau mulai. Ibu Hartati tidak menggubris. Matanya berkeliling, memindai setiap sudut rumah. Rumahnya sempit sekali, ya, pengap, komentarnya, cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu di dekatnya. Wajah orang tua Sania seketika berubah pias. Ayah Sania, seorang pensiunan guru yang santun, hanya bisa tersenyum getir. Ibu Sania, yang sedang menyiapkan hidangan, menghentikan gerakannya sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Sania merasa napasnya sesak. Ini bukan pertama kalinya Ibu Hartati menghina keluarganya, tapi melakukannya di depan banyak orang, di hari yang seharusnya sakral ini, terasa begitu menyakitkan. Selama acara pengajian berlangsung, Ibu Hartati tidak henti-hentinya menunjukkan ketidaksukaannya. Ia tidak ikut berdoa, malah sibuk bermain ponsel. Saat hidangan disajikan, ia menatap piring berisi kue-kue tradisional dengan tatapan jijik. Kue seperti ini? Saya tidak biasa makan makanan pasar, ujarnya kepada seorang ibu di sebelahnya, yang langsung terdiam canggung. Sania yang duduk tak jauh dari sana mendengar semuanya. Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk telinganya. Ia melirik Hasan, berharap kekasihnya itu akan melakukan sesuatu. Namun Hasan hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar, terlalu takut untuk menentang ibunya. Dalam hati Sania, kekecewaan mulai merayap. Inikah pria yang akan menjadi pemimpin rumah tangganya? Pria yang tidak mampu melindungi kehormatan calon istrinya dan keluarganya dari ibunya sendiri? Tapi cinta yang sudah terlanjur dalam membuatnya mencoba bertahan, mencoba mencari pembenaran atas sikap lemah Hasan. Mungkin Hasan hanya tidak ingin membuat keributan di hari bahagia mereka. Ya, mungkin begitu, bisik Sania pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Acara siraman pun tiba. Sania duduk di kursi khusus yang dihiasi bunga-bunga segar. Satu persatu, para sesepuh keluarga menyiramkan air bunga ke tubuhnya, diiringi doa dan harapan baik. Tiba giliran Ibu Hartati. Dengan langkah angkuh, ia maju ke depan. Sania menundukkan kepalanya, berharap setidaknya dalam ritual sakral ini, hati calon mertuanya akan sedikit melunak. Ibu Hartati mengambil gayung berisi air bunga. Ia menatap Sania dengan tatapan dingin yang menusuk. Tapi ia tidak langsung menyiramkannya.
Ia malah berbalik dan berbicara pada Hasan. Hasan, lihat calon istrimu baik-baik. Apa kamu yakin dia bisa membawa nama baik untuk keluarga kita? Lihat penampilannya, lihat keluarganya. Semuanya biasa saja. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Hasan tergagap. Ibu, tolong jangan begini. Ini acara penting. Justru karena penting, ibu harus bicara. Sahut Ibu Hartati dengan nada tinggi, membuat seluruh perhatian tertuju padanya. Ibu melakukan ini semua untuk kebaikanmu, Nak. Sania mengangkat wajahnya. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap Hasan, mengirimkan permohonan tanpa suara. Lakukan sesuatu, Hasan. Belalah aku. Tapi Hasan hanya diam, terpaku di tempatnya, terjebak antara ibunya dan calon istrinya. Keheningan yang menyiksa itu pecah oleh suara dering ponsel Ibu Hartati. Wanita itu mendengus kesal, lalu berjalan sedikit menjauh ke sudut ruangan untuk menjawab telepon, seolah drama yang baru saja ia ciptakan hanyalah selingan. Sania, dengan hati yang hancur, mencoba menguatkan dirinya. Para tamu berbisik-bisik, suasana bahagia telah benar-benar rusak. Saat itulah, di tengah riuh bisikan dan isak tangis ibunya yang tertahan, Sania menangkap beberapa potong kalimat dari percakapan telepon Ibu Hartati. Wanita itu berbicara dengan suara rendah, namun penuh kemenangan. Ya, semuanya berjalan sesuai rencana, bagus. Pastikan kamu bawa semua bukti kekayaan keluargamu besok. Kita akan berikan kejutan untuk pengantin wanita murahan ini. Jantung Sania serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu, terutama kata, murahan, menghantamnya lebih keras dari semua hinaan yang ia terima sepanjang hari. Jadi, ini semua adalah sebuah rencana. Sebuah konspirasi untuk mempermalukannya dan membatalkan pernikahan. Gumpalan kekecewaan di hatinya kini berubah menjadi bongkahan es yang dingin. Harapan terakhirnya bahwa Ibu Hartati mungkin akan luluh, bahwa cinta Hasan cukup kuat untuk melindungi mereka, semuanya lenyap dalam sekejap. Ia menatap punggung Ibu Hartati, lalu beralih menatap Hasan yang masih berdiri canggung. Cinta yang selama ini membutakannya, kini sirna. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang menyakitkan. Ia sendirian dalam pertarungan ini. Dan ia sadar, kesabaran dan kelembutan tidak akan pernah memenangkan hati seorang wanita seperti Ibu Hartati. Setelah menutup teleponnya, Ibu Hartati kembali ke tengah ruangan dengan senyum penuh arti di wajahnya. Ia seolah tidak peduli bahwa semua mata kini tertuju padanya, menanti apa lagi yang akan ia lakukan. Ia berjalan melewati Sania yang masih duduk termangu di kursi siraman, lalu berdiri di depan para tamu. Ia berdeham keras, meminta perhatian penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Mulainya dengan suara lantang yang memancarkan arogansi. Saya, sebagai ibu dari Hasan, merasa perlu meluruskan beberapa hal sebelum pernikahan ini dilanjutkan. Karena pernikahan adalah penyatuan dua keluarga, maka kita harus memastikan bahwa keluarga yang bersatu ini benar-benar sepadan. Hasan maju dan mencoba menarik lengan ibunya. Ibu, cukup. Kumohon, bisiknya dengan panik. Ibu Hartati menepis tangan putranya dengan kasar. Diam kamu, Hasan. Kamu terlalu naif. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Masuklah seorang wanita muda yang cantik dan modis, diapit oleh sepasang suami istri yang penampilannya tak kalah mewah. Sania mengenali mereka. Itu Sofia, wanita yang beberapa kali disebut Ibu Hartati sebagai contoh menantu idaman, bersama kedua orang tuanya. Kehadiran mereka di acara ini terasa begitu janggal dan tidak pada tempatnya. Para tamu saling berpandangan, bingung. Nah, ini dia, seru Ibu Hartati dengan gembira, seolah menyambut seorang pahlawan. Perkenalkan, ini Sofia dan keluarganya. Mereka adalah rekan bisnis kami. Keluarga terpandang, berpendidikan, dan tentu saja, memiliki status sosial yang jelas. Ibu Hartati mempersilakan keluarga Sofia untuk berdiri di sampingnya, menciptakan sebuah panggung dadakan di tengah acara sakral yang telah hancur. Ia kemudian menunjuk ke arah Sania dengan dagunya. Sekarang, coba bandingkan. Di satu sisi, kita punya Sofia. Ayahnya seorang pengusaha sukses, ibunya seorang sosialita terhormat. Sofia sendiri lulusan luar negeri, cerdas, dan punya masa depan cemerlang. Dia adalah calon menantu yang akan mengangkat derajat keluarga kita. Lalu, tatapannya beralih kembali ke Sania dengan penuh cemoohan. Dan di sisi lain ada dia. Hening. Kata, dia, yang diucapkan dengan nada merendahkan itu menggantung di udara, terasa lebih menghina daripada makian apapun. Seorang gadis yang latar belakangnya tidak jelas. Tinggal di rumah seperti ini,
Dengan keluarga yang, ya, beginilah. Apa yang bisa dia tawarkan pada Hasan? Apa yang bisa dia berikan pada keluarga kita selain menjadi beban? Ayah Sania tak tahan lagi. Ia bangkit berdiri, tubuhnya yang sudah menua tampak bergetar menahan amarah. Cukup, Bu Hartati. Anda boleh tidak menyukai putri saya, tapi Anda tidak punya hak untuk menghina keluarga kami di rumah kami sendiri. Ibu Hartati tertawa sinis. Menghina? Saya hanya bicara fakta. Seharusnya kalian sadar diri sejak awal. Jangan bermimpi untuk masuk ke dalam keluarga kami. Situasi semakin memanas. Para tamu mulai gelisah, beberapa memilih untuk pamit secara diam-diam, tidak ingin terlibat dalam drama keluarga yang memalukan itu. Ibu Sania sudah menangis terseduh-seduh di pelukan kerabatnya. Hasan berdiri di antara dua kubu, wajahnya pucat pasi, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Sania dengan tatapan memohon, seolah meminta pengertian atas ketidakberdayanya. Namun, Sania tidak lagi menatapnya. Matanya kini terkunci pada Ibu Hartati. Semua rasa sakit, cinta, dan harapan telah lenyap dari tatapannya, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Merasa berada di atas angin, Ibu Hartati memutuskan untuk melancarkan serangan terakhirnya, sebuah gestur simbolis yang akan menghancurkan harga diri Sania hingga ke akar-akarnya. Ia berjalan kembali ke tempat kendi-kendi air siraman diletakkan. Namun ia tidak mengambil gayung berisi air bunga yang wangi. Ia mengambil gayung, lalu menyendok air kotor sisa cucian kaki dan bunga-bunga yang sudah layu di dasar wadah. Air keruh berwarna kecoklatan itu ia angkat tinggi-tinggi. Seorang wanita seperti kamu, tempatnya memang di bawah. Kamu tidak pantas disiram dengan air bunga yang suci. Air kotor inilah yang pantas untukmu, serunya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum Hasan sempat bergerak dari kelumpuhannya, Ibu Hartati melangkah cepat ke depan Sania. Dengan seluruh kebencian yang ia miliki, ia menyiramkan isi gayung itu tepat ke kepala Sania. Guyuran air dingin yang berbau tanah itu membasahi seluruh kepala dan tubuh Sania. Air keruh mengalir di wajahnya, melunturkan riasan tipisnya, membasahi kebaya indahnya, meninggalkan noda dan aroma yang memuakan. Kelopak-kelopak bunga layu menempel di rambut dan bahunya. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Suara bisik-bisik berhenti. Tangisan berhenti. Semua orang hanya bisa menatap pemandangan itu dengan napas tertahan. Sania duduk diam, basah kuyup, dan terhina di depan semua orang yang ia sayangi. Ibu Hartati tersenyum puas, napasnya terengah-engah seolah baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan besar. Ia merasa menang. Ia yakin gadis ini pasti akan menangis, meraung, atau lari tunggang langgang karena malu. Namun, Sania tidak melakukan semua itu. Perlahan, dengan gerakan yang anggun, ia mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata di sana. Hanya ada sorot mata yang tajam dan dingin, setajam es di musim dingin. Sorot mata yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Hartati, kemudian tatapannya beralih ke Hasan yang akhirnya tergagap. Sania, aku? Sania memotongnya, bukan dengan teriakan atau tangisan, tapi dengan suara yang tenang, datar, dan bergetar karena kekuatan yang ditahan. Suara yang terdengar di seluruh ruangan yang senyap itu. Pernikahan ini, saya batalkan. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu jelas dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Itu bukan permohonan, bukan pula ancaman. Itu adalah sebuah keputusan. Sebuah dekrit dari seseorang yang telah melewati batas kesabarannya. Keheningan pecah, digantikan oleh gelombang keterkejutan yang baru. Ibu Hartati dan keluarga Sofia tertawa kecil, menganggapnya sebagai gertakan putus asa dari seorang pecundang. Namun Hasan tahu. Ia melihat sorot mata Sania, dan ia tahu bahwa semua telah berakhir. Cinta yang dulu menghangatkan mereka kini telah padam, terkubur di bawah siraman air hina yang baru saja dilancarkan oleh ibunya sendiri. Keputusan itu telah terucap, menggantung di udara yang pekat oleh ketegangan dan keterkejutan. Pernikahan ini, saya batalkan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Pernyataan Sania yang begitu tenang namun final, terasa lebih mengejutkan daripada guyuran air kotor beberapa saat sebelumnya. Ibu Hartati adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tertawa, sebuah tawa kering dan meremehkan. Membatalkan? Jangan bercanda, gadis kecil. Kamu pikir kamu siapa bisa membatalkan pernikahan ini? Seharusnya kamu bersujud syukur putraku masih mau menikahimu setelah semua ini. Di sebelahnya, Sofia dan keluarganya tersenyum sinis, menikmati pertunjukan yang mereka anggap sebagai puncak dari kekalahan Sania. Mereka melihatnya sebagai gertakan seorang wanita yang putus asa. Namun, mereka salah besar.
Hasan, yang akhirnya tersadar dari kelumpuhannya, maju dengan panik. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat dingin. Sania, jangan. Kumohon, jangan begini. Ia memohon, tangannya terulur untuk meraih lengan Sania. Sania mundur selangkah, menghindari sentuhan itu seolah-olah akan membakarnya. Jangan sentuh aku, ucapnya, suaranya rendah namun penuh penekanan. Tatapannya yang dulu selalu penuh cinta kini kosong dan dingin saat menatap Hasan. Sania, ini semua salah paham. Ibuku, dia tidak bermaksud begitu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, lanjut Hasan, kata-katanya terdengar berantakan dan tidak meyakinkan bahkan di telinganya sendiri. Salah paham. Sania mengulang kata itu dengan nada getir. Aku tidak salah paham, Hasan. Mataku melihat dengan sangat jelas. Telingaku mendengar dengan sangat gamblang. Aku melihat ibumu membawa wanita lain ke acara siramanku. Aku mendengar dia menghina aku dan keluargaku di depan semua orang. Aku merasakan air kotor yang dia siramkan ke kepalaku. Sania berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Dan yang paling jelas dari semuanya, Hasan, aku melihatmu. Aku melihatmu hanya berdiri di sana. Diam. Tidak melakukan apa-apa saat kehormatan wanita yang akan kau nikahi besok diinjak-injak. Setiap kata adalah sebuah vonis. Hasan tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Sania adalah kebenaran yang telanjang dan memalukan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akunya dengan suara lemah. Aku tahu, jawab Sania dingin. Dan itulah masalahnya. Kamu tidak pernah tahu harus berbuat apa jika itu menyangkut ibumu. Sekarang, pergilah. Tanpa mempedulikan mereka lagi, Sania berbalik. Ia berjalan melewati Hasan, Ibu Hartati, dan keluarga Sofia seolah mereka hanyalah perabotan tak bernyawa. Langkahnya mantap, punggungnya tegak lurus, meski gaun kebayanya masih basah dan ternoda. Ia menghampiri orang tuanya yang masih syok. Ia memeluk ibunya yang menangis dalam diam, lalu menatap ayahnya yang berdiri kaku dengan wajah penuh luka. Ibu, ayah, maafkan Sania karena harus berakhir seperti ini, bisiknya lembut. Tapi ini yang terbaik untuk kita semua. Kumohon, percaya pada Sania. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah dan ibunya menatap mata putri mereka. Mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, namun mereka melihat kekuatan dan ketegasan yang luar biasa di sana, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan anggukan ragu, mereka memberikan restu diam-diam atas keputusannya. Sania kemudian mengeluarkan ponselnya, bukan ponsel canggih yang biasa ia gunakan, melainkan ponsel sederhana yang ia pakai untuk kehidupan palsunya. Ia mencari kontak wedding organizer-nya dan menekan tombol panggil. Di seberang sana, suara panitia pernikahan terdengar ceria. Selamat malam, Mbak Sania. Ada yang bisa dibantu? Selamat malam, dengan Sania, jawabnya dengan suara yang profesional dan terkendali. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa seluruh rangkaian acara pernikahan saya dengan Hasan Pratama yang akan diselenggarakan besok, dibatalkan. Hening sejenak di ujung telepon. Dibatalkan, Mbak? Maksudnya ditunda? Tidak. Dibatalkan. Seluruhnya. Resepsi, akad, semuanya. Mohon segera informasikan pembatalan ini ke seluruh vendor yang terkait. Gedung, catering, dekorasi, musik, semuanya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi, Mbak mengenai biaya? Saya mengerti sepenuhnya. Semua kerugian dan denda akibat pembatalan mendadak ini akan saya tanggung 100%. Tolong kirimkan rincian semua tagihan ke email saya besok pagi. Saya akan selesaikan semuanya sebelum jam makan siang. Nada bicara Sania begitu berwibawa dan meyakinkan, membuat wedding organizer yang berpengalaman itu pun tak bisa membantah. Ia hanya bisa menjawab, baik, Mbak Sania. Akan segera kami laksanakan. Ibu Hartati yang mendengar percakapan itu tertawa terbahak-bahak. Membayar ganti rugi? Dengan uang apa? Jangan berlagak punya uang, kamu. Sudahlah, Hasan, ayo kita pergi dari tempat kumuh ini. Drama sudah selesai. Akhirnya kamu bebas dari perempuan tidak tahu diuntung ini. Ayo, Sofia, Pak, Bu, kita rayakan kebebasan putra saya. Ibu Hartati menarik lengan Hasan dengan paksa. Hasan menoleh ke belakang, menatap Sania untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang campur aduk antara penyesalan, kesedihan, dan ketakberdayaan. Tapi Sania tidak lagi memandangnya. Ia telah memalingkan wajahnya, memutus kontak mata dan semua ikatan yang pernah ada di antara mereka. Seperti seekor anak anjing yang patuh, Hasan pun mengikuti ibunya keluar dari rumah itu, meninggalkan puing-puing hubungan mereka.
Setelah keluarga perusa itu pergi, para tamu undangan yang tersisa pun satu persatu pamit dengan canggung. Mereka memberikan kata-kata simpati yang terdengar kosong, lalu bergegas pergi, meninggalkan keluarga Sania sendirian di tengah kekacauan. Rumah yang tadinya ramai kini terasa sunyi dan menyedihkan. Dekorasi bunga yang indah kini tampak layu. Makanan yang lezat tak tersentuh. Semua adalah sisa-sisa dari sebuah perayaan yang mati sebelum sempat dimulai. Setelah memastikan orang tuanya tenang di kamar, Sania masuk ke kamarnya sendiri. Ia menutup pintu dan bersandar di belakangnya. Untuk pertama kalinya malam itu, topeng kekuatannya retak. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita dengan pakaian basah, riasan luntur, dan rambut berantakan. Ia melihat penghinaan yang terlukis di wajahnya. Setetes air mata akhirnya jatuh, mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan karena kehilangan Hasan. Itu adalah air mata amarah. Amarah atas rasa sakit yang harus ditanggung orang tuanya. Amarah atas kebodohannya sendiri yang terlalu lama percaya pada pria yang lemah. Air mata itu adalah yang terakhir. Setelah menyekanya dengan kasar, tatapannya berubah menjadi keras seperti baja. Cukup sudah menjadi Sania yang lemah lembut. Cukup sudah bermain sandiwara. Sudah waktunya bagi sang ratu untuk kembali merebut tahtanya. Dari dalam kopernya, di bawah tumpukan pakaian sederhana, ia membuka sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel pintar terbaru yang ramping dan elegan, sangat berbeda dari ponsel yang ia gunakan sehari-hari. Ia menyalakannya. Layar ponsel itu hidup, menampilkan logo megah, Nusantara Group. Ini adalah senjata dan tongkat komandonya. Jarinya dengan cepat menekan sebuah nomor di panggilan cepat. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama. "Selamat malam, Ibu," sapa suara seorang wanita yang efisien dan profesional. "Rina, ini aku," kata Sania, suaranya kini benar-benar berbeda. Lebih dalam, lebih berat, dan penuh otoritas. "Batalkan semua jadwal cutiku, efektif mulai malam ini." "Baik, Bu, sudah saya laksanakan." "Bagus. Selanjutnya, siapkan ruang rapat utama Nusantara Group untuk rapat darurat besok pagi, tepat jam 8. Panggil seluruh Dewan Direksi, Kepala Divisi Hukum, dan Kepala HRD. Pastikan semuanya hadir, tanpa terkecuali." "Ada agenda khusus yang perlu saya siapkan, Bu?" tanya Rina. Sania menatap pantulan dirinya di cermin sekali lagi. Pantulan seorang wanita yang terhina. "Ya," jawabnya dengan suara dingin yang mematikan. "Agendanya adalah pembersihan. Ada sampah yang harus dibuang dari perusahaan." Fajar menyingsing di ufuk timur kota, namun sinarnya tidak menyinari hiruk-pikuk persiapan pernikahan. Tidak ada suara rias pengantin, tidak ada aroma masakan untuk resepsi, tidak ada gaun pengantin yang menunggu untuk dikenakan. Sebagai gantinya, pagi itu disambut oleh keheningan yang tajam dan metodis di sebuah penthouse suite yang terletak di puncak gedung apartemen paling mewah di pusat kota. Ini adalah kediaman rahasia Sania, dunianya yang sebenarnya, sebuah sangkar emas yang sengaja ia tinggalkan demi mencari kepingan kehidupan normal. Ruangan itu didominasi oleh warna monokromatik, perabotan minimalis karya desainer ternama, dan teknologi canggih yang terintegrasi di setiap sudutnya. Dinding kacanya yang terbentang dari lantai, hingga langit-langit menyuguhkan pemandangan panorama kota yang terbentang, seperti permadani berkilauan di bawahnya. Ironisnya, kota yang sama di mana Ibu Hartati merasa begitu superior, sebenarnya berada dalam genggaman wanita yang baru saja ia hina. Sania bangun tepat jam 5 pagi, seperti biasa. Tidak ada sisa air mata atau jejak kesedihan di wajahnya. Malam yang penuh gejolak itu seolah telah menempa ulang jiwanya, membakar habis semua kelembutan naif, dan hanya menyisakan inti baja yang keras. Ia melakukan rutinitas paginya dengan presisi seorang prajurit. Yoga selama 30 menit untuk memusatkan pikirannya, diikuti dengan mandi air panas untuk merilekskan otot-ototnya. Di dalam walk-in klosetnya yang luas, tergantung deretan gaun adibusana dan pakaian formal. Di salah satu sudut, tergantung gaun pengantin indah yang seharusnya ia kenakan hari ini. Ia menatapnya sejenak, tanpa emosi, lalu melewatinya begitu saja. Pilihannya jatuh pada sebuah setelan celana berwarna abu-abu arang yang dipesan khusus dari Italia. Kemeja sutra putih gading, dan sepasang stiletto hitam setinggi 5 inci yang memancarkan aura kekuatan. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Sania si staf administrasi yang manis, melainkan Sania Anindita, CEO dari Nusantara Group. Rambutnya yang biasa tergerai lembut kini disanggul rapi dan ketat, menonjolkan tulang pipinya yang tegas. Riasannya sempurna, tajam, dan profesional. Di pergelangan tangannya,
Melingkar sebuah jam tangan mewah yang harganya setara dengan rumah sederhana yang ia tinggali selama ini. Tepat pukul 7 pagi, sebuah sedan mewah berwarna hitam pekat telah menunggunya di lobi privat gedung. Sopir pribadinya membukakan pintu dengan hormat. Saat mobil meluncur mulus membelah jalanan kota yang mulai ramai, Sania menatap keluar jendela. Pikirannya melayang, bukan pada Hasan, tapi pada eksperimen sosial yang baru saja ia akhiri. Selama 2 tahun, ia mencoba hidup seperti orang biasa. Bekerja di posisi rendah di perusahaan lain, tinggal di rumah sederhana milik mendiang neneknya. Semuanya demi menemukan seseorang yang bisa mencintainya apa adanya, bukan karena nama Anindita atau kekayaan Nusantara Group di belakangnya. Hasan tampak seperti jawaban atas doanya. Ia tampak tulus, sederhana, dan penuh cinta. Tapi ternyata, cinta itu rapuh. Cinta itu tidak cukup kuat untuk melawan arogansi dan keangkuhan seorang ibu. Sania tidak merasakan penyesalan, hanya pelajaran yang berharga. Cinta sejati tidak bisa dicari dalam kelemahan. Saat mobil berhenti di lampu merah, matanya menangkap sebuah papan reklame digital raksasa yang menampilkan iklan dari salah satu bank terbesar di kota. Bank itu adalah anak perusahaan Nusantara Group. Beberapa blok kemudian, mobilnya melewati sebuah lokasi konstruksi besar untuk sebuah superblok modern. Proyek itu juga milik Nusantara Group. Di kejauhan, menara telekomunikasi yang menjulang tinggi ke angkasa juga merupakan aset milik perusahaannya. Seluruh kota ini, dalam banyak hal, adalah papan permainannya. Dan Ibu Hartati, dalam kesombongannya, baru saja mencoba menantang sang ratu di kerajaannya sendiri. Mobil akhirnya tiba di tujuannya, Nusantara Tower. Gedung itu adalah sebuah mahakarya arsitektur modern, menjulang paling tinggi di antara gedung-gedung lain, puncaknya seolah menusuk langit. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi, membuatnya tampak seperti sebuah obelisk kristal raksasa yang memancarkan kekuatan dan kemakmuran. Ini bukan sekadar kantor, ini adalah simbol dominasi Nusantara Group atas lanskap bisnis di kota itu. Saat Sania melangkah keluar dari mobil, dunia di sekelilingnya seolah bergerak dalam koreografi yang telah dilatih dengan sempurna. 2 orang satpam berbadan tegap yang menjaga pintu lobi utama langsung membungkuk dalam-dalam. "Selamat pagi, Ibu CEO," sapa mereka serempak. Lobi utama Nusantara Tower begitu luas dan megah. Lantainya terbuat dari marmer impor yang berkilauan, dan di tengahnya terdapat sebuah instalasi seni modern yang menakjubkan. Puluhan karyawan yang sedang berlalu lalang seketika berhenti. Seperti ombak yang terbelah, mereka menepi untuk memberikan jalan bagi Sania. Suara sapaan hormat terdengar dari segala penjuru. "Pagi, Bu Sania," diucapkan dengan nada yang syarat akan kekaguman dan sedikit rasa takut. Sania hanya mengangguk singkat. Wajahnya tetap datar dan dingin, matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak perlu tersenyum untuk ditaati. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menuntut rasa hormat. Ia berjalan menuju deretan lift, namun ia tidak menggunakan lift biasa. Ia menuju sebuah lift privat di sudut lobi yang aksesnya hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan kartu akses miliknya. Pintu lift terbuka tanpa suara, dan ia melangkah masuk. Lift itu melesat naik dengan kecepatan tinggi, tanpa berhenti, langsung menuju lantai teratas, lantai 50, tempat singgasananya berada. Pintu lift terbuka di sebuah ruangan resepsionis eksekutif yang mewah dan sunyi. Asisten pribadinya, Rina, seorang wanita cerdas dan cekatan, sudah berdiri di sana, seolah tahu persis kapan lift akan tiba. Di tangannya, sebuah tablet dan secangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang disukai Sania. "Selamat datang kembali, Bu Sania." Dewan Direksi, Kepala Divisi Hukum, dan Kepala HRD sudah menunggu di ruang rapat sejak 15 menit yang lalu. Lapor Rina dengan efisien sambil menyerahkan tablet dan kopi. Sania mengambil kopi itu dan menyesapnya sedikit. "Bagus," komentarnya singkat. Ia melihat ke layar tablet yang diserahkan Rina. Asistennya itu memang yang terbaik. Tanpa perlu diperintah detail, Rina sudah menyiapkan semua yang ia butuhkan. Di layar itu terpampang sebuah file dengan judul, Profil Kepegawaian, Hasan Pratama. Di sana ada foto Hasan yang tersenyum canggung saat pertama kali diterima bekerja. Di bawahnya, tertera semua data dirinya. Posisi sebagai manajer junior, riwayat kinerja, evaluasi tahunan, jumlah gaji, bahkan sisa cicilan pinjaman karyawan. Sania menatap foto itu, wajah pria yang beberapa jam lalu masih menjadi calon suaminya. Tidak ada sedikit pun perasaan nostalgia atau keraguan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan seorang predator yang telah mengunci targetnya. Ia mengangkat wajahnya menatap Rina, tatapannya setajam pisau bedah. "Panggil dia ke ruangan saya." Perintah itu diucapkan dengan suara pelan, namun mengandung bobot yang tak terbantahkan. Sekarang, Hasan tidak tidur semalaman.
Matanya bengkak dan merah, sementara pikirannya terus berputar, memutar ulang setiap detik dari adegan memalukan di malam sebelumnya. Bayangan wajah Sania yang dingin dan tanpa ekspresi, suara ibunya yang melengking penuh kemenangan, dan tatapan para tamu yang penuh cemoohan, semuanya menghantuinya tanpa henti. Rasa bersalah yang begitu besar mencengkeram dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia salah. Ia tahu ia salah besar. Seharusnya ia membela Sania. Seharusnya ia berdiri tegar di hadapan ibunya dan melindungi wanita yang ia cintai. Tapi ia tidak melakukannya. Ketakutannya pada ibunya, sebuah ketakutan yang telah tertanam sejak ia kecil, telah melumpuhkannya. Ia telah menjadi pengecut di momen terpenting dalam hidupnya. Pagi itu, ia berencana untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Datang kembali ke rumah Sania, bersujud di kakinya jika perlu, dan memohon pengampunan. Ia tidak peduli lagi dengan pernikahan, ia hanya ingin Sania memaafkannya. Saat ia sedang mengenakan kemeja kusut yang ia pungut dari lantai, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar adalah HRD Kantor Pusat. Jantungnya berdebar kencang. Ia jarang sekali menerima telepon dari kantor pusat, apalagi dari Departemen HRD. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Suara seorang wanita yang formal dan dingin menyapanya. "Selamat pagi, Bapak Hasan Pratama. Saya dari Departemen Sumber Daya Manusia Nusantara Group. Anda diminta untuk segera hadir dalam sebuah rapat mendesak di kantor pusat, Nusantara Tower, lantai 50. Rapat akan dimulai tepat pukul 8 pagi. Lantai 50. Di kalangan karyawan level menengah seperti Hasan, lantai 50 adalah sebuah mitos. Itu adalah tempat para dewa perusahaan bertahta, tempat di mana keputusan-keputusan yang menentukan nasib ribuan karyawan dibuat. Tidak pernah sekalipun dalam karirnya ia menginjakkan kaki di sana. "Rapat mengenai apa ya, Bu?" tanya Hasan, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Informasi mengenai agenda rapat akan disampaikan langsung di tempat. Kehadiran Anda bersifat wajib dan mendesak. Mohon jangan terlambat," jawab wanita itu, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban Hasan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Hasan. Berbagai kemungkinan buruk berkelebat di kepalanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian semalam? Apakah Sania mengadukan perbuatan ibunya ke perusahaan? Tapi apa hubungannya masalah pribadi dengan pekerjaan? Dengan perasaan cemas yang semakin menjadi, ia bergegas pergi, melupakan rencananya untuk menemui Sania. Perjalanan menuju Nusantara Tower terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Saat ia memasuki lobi gedung yang luar biasa megah itu, ia merasa seperti seekor semut di tengah istana raksasa. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Ia harus melewati 2 lapis pemeriksaan keamanan sebelum akhirnya diizinkan naik menggunakan lift tamu menuju lantai 50. Saat pintu lift terbuka, ia disambut oleh suasana yang sunyi, dingin, dan mengintimidasi. Koridornya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah, dindingnya dihiasi karya seni mahal, dan udaranya terasa begitu tipis. Seorang resepsionis yang anggun menunjuk ke sebuah pintu kayu raksasa di ujung koridor. "Silakan masuk, Pak Hasan. Mereka sudah menunggu Anda." Hasan menelan ludah, tangannya yang berkeringat terasa licin di gagang pintu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu itu. Pemandangan di dalamnya membuatnya membeku di tempat. Di sana, di dalam ruang rapat terbesar yang pernah ia lihat, dengan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota, duduklah Dewan Petinggi Nusantara Group. Ada Ibu Diana, kepala HRD yang terkenal tegas. Ada Pak Wijoyo, kepala divisi hukum yang legendaris. Ada beberapa wajah direktur lain yang hanya pernah ia lihat di majalah bisnis. Dan di ujung meja, di kursi utama yang paling besar, duduklah Sania. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Wanita di hadapannya bukanlah Sania yang lembut, yang selalu tersenyum manis padanya. Ini adalah seorang ratu di singgasananya. Dingin, berkuasa, dan tak tersentuh. Tatapannya tajam, dan auranya begitu kuat hingga membuat Hasan merasa lututnya lemas. Saat itu juga, kepingan puzzle yang selama ini hilang langsung jatuh ke tempatnya. Nusantara Group. Perusahaan tempatnya bekerja. Semua ini bukan kebetulan. Kesadaran itu menghantamnya seperti sebuah godam. Sania bukan sekadar berasal dari keluarga kaya. Sania adalah Nusantara Group. "Silakan duduk, Bapak Hasan Pratama," ucap Ibu Diana, menunjuk ke sebuah kursi kosong yang diletakkan di seberang meja, sengaja memisahkannya dari yang lain. Rasanya seperti kursi seorang terdakwa di pengadilan. Dengan langkah berat, Hasan duduk. Ia mencoba menatap Sania, mencoba menemukan sisa-sisa wanita yang ia cintai di mata itu, tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan.
Terima kasih atas kehadiran Anda, mulai Ibu Diana dengan nada resmi. Rapat ini diadakan untuk menindaklanjuti sebuah insiden yang terjadi tadi malam, yang melibatkan Anda sebagai salah satu manajer kami. Insiden yang berpotensi merusak citra dan nama baik perusahaan. Hasan terkejut. Tapi, itu masalah pribadi saya. Pak Wijoyo, sang kepala hukum, menyela dengan suara berat. Tidak ada yang namanya masalah pribadi bagi seorang manajer, Pak Hasan, ketika masalah itu terjadi di ruang publik dan disaksikan oleh banyak orang. Dalam kontrak kerja Anda, tertulis jelas pada klausul 7.2 mengenai kode etik dan perilaku. Setiap karyawan, terutama di level manajerial, wajib menjaga sikap dan tindakannya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja untuk menjaga reputasi korporasi. Hasan ingin membantah, ingin menjelaskan, ingin memohon maaf langsung pada Sania. Sania, aku. Sania mengangkat tangannya, sebuah gerakan kecil namun cukup untuk membungkam Hasan seketika. Di dalam ruangan ini, saya adalah CEO Anda, bukan Sania, ucapnya, suaranya datar dan tanpa emosi. Dan ini bukanlah diskusi pribadi. Ini adalah tinjauan kinerja dan etika profesional. Tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Diana dan Pak Wijoyo. Hasan merasa dunianya runtuh. Ia terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang profesional dan sangat dingin. Ia hanya bisa duduk diam saat Ibu Diana dan Pak Wijoyo secara bergantian memaparkan pelanggarannya. Mereka tidak menyebut hinaan Ibu Hartati atau air kotor yang disiramkan. Mereka menggunakan bahasa korporat yang kejam, tindakan yang menciptakan lingkungan tidak kondusif, kegagalan menunjukkan kepemimpinan dalam menyelesaikan konflik personal, asosiasi dengan pihak-pihak yang menunjukkan perilaku tidak etis di depan umum. Semuanya terdengar begitu legal, begitu resmi, dan begitu mematikan. Akhirnya, Ibu Diana mendorong sebuah map tebal berwarna biru ke seberang meja. Map itu berhenti tepat di depan Hasan. Berdasarkan tinjauan tersebut, perusahaan telah mengambil keputusan. Efektif per hari ini, hubungan kerja antara Nusantara Group dan Bapak Hasan Pratama dihentikan. Dihentikan. Dipecat. Kata-kata itu berputar di kepala Hasan. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat pemberhentian kerja, ditandatangani oleh Ibu Diana dan disetujui oleh Sania Anindita. Di bawahnya, ada surat perjanjian pesangon dan sebuah perjanjian kerahasiaan yang sangat tebal, yang melarangnya untuk membicarakan apapun mengenai Sania atau hubungannya dengan perusahaan, atau ia akan menghadapi tuntutan hukum miliaran rupiah. Kami memberikan Anda waktu 15 menit untuk menandatangani dokumen ini. Setelah itu, tim keamanan akan mengantar Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda di meja kerja, kata Ibu Diana. Hasan tidak sanggup lagi. Ia menatap Sania, kali ini dengan air mata yang sudah tak terbendung. Sania, kumohon, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas segalanya. Isaknya, untuk pertama kalinya, Sania menatapnya secara langsung. Tapi tidak ada belas kasihan di matanya. Hanya ada tatapan seorang pemimpin yang membuat keputusan sulit namun perlu. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke dalam ruangan, berdiri di belakang kursi Hasan. Waktu habis. Dengan perasaan hancur lebur, Hasan menandatangani dokumen itu. Impiannya, karirnya, masa depannya, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Saat petugas keamanan memegang lengannya dan membawanya berdiri, ia menatap Sania untuk terakhir kalinya. Ia berharap melihat kemarahan, kebencian, atau setidaknya kesedihan. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan yang mengerikan. Saat ia digiring melewati ambang pintu, suara Sania yang pelan namun jelas terdengar di belakangnya, sebuah kalimat yang akan terngiang di telinganya seumur hidup. Sampaikan salamku pada ibumu. Katakan padanya, dia berhasil membuat putranya kehilangan pekerjaan terbaik yang pernah dimilikinya. Sementara Hasan mengalami kehancuran karirnya, di belahan kota lain, Ibu Hartati sedang berada di puncak kemenangannya. Ia duduk di sebuah restoran mewah bersama Sofia dan kedua orang tuanya, merayakan apa yang ia anggap sebagai sebuah kudeta yang brilian. Tawa mereka terdengar renyah, bercampur dengan denting gelas anggur yang mahal. Sudah kubilang, kan? Perempuan seperti itu harus diberi pelajaran, kata Ibu Hartati dengan angkuh, menyuap sepotong steak ke mulutnya. Sekarang Hasan bebas. Bebas untuk mencari pasangan yang benar-benar selevel. Seperti Sofia, misalnya. Sofia tersipu malu, sementara ayahnya, Pak Tirtayasa, tersenyum lebar. Anda memang wanita yang tegas, Bu Hartati. Saya salut. Anda tahu apa yang terbaik untuk putra Anda. Pak Tirtayasa adalah pemilik Tirtayasa Konstruksi, sebuah perusahaan kontraktor skala menengah yang beberapa tahun terakhir sedang mengalami kesulitan keuangan.
Baginya, aliansi dengan keluarga Hasan bukan hanya soal perjodohan, tapi juga soal bisnis. Ia sangat mengandalkan sebuah proposal besar yang telah ia ajukan ke Nusantara Group, dan ia yakin, dengan Hasan yang merupakan manajer di sana, jalannya akan lebih mulus. "Oh ya, bagaimana kabar proposal perusahaanmu, Pak Tirta?" tanya Ibu Hartati, ingin menunjukkan pengaruhnya. "Saya sudah bilang pada Hasan untuk memantau prosesnya dari dalam. Seharusnya tidak akan ada masalah." "Wah, terima kasih banyak, Bu," sahut Pak Tirtayasa dengan wajah berbinar. "Proyek itu sangat penting bagi kami. Jika berhasil, perusahaan kami akan selamat. Keuntungan dari proyek itu bisa kita gunakan untuk mempersiapkan pernikahan anak-anak kita nanti," tambahnya sambil mengedipkan mata. Mereka semua tertawa, membayangkan masa depan cerah yang terbentang di hadapan mereka. Mereka merasa begitu pintar, begitu superior, seolah baru saja memenangkan sebuah permainan catur yang gemilang. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka hanyalah bidak-bidak pion di atas papan permainan milik orang lain, dan ratu di seberang papan baru saja memulai pergerakannya. Di tengah gelak tawa mereka, ponsel Pak Tirtayasa yang tergeletak di atas meja bergetar, menampilkan notifikasi sebuah email baru. Dengan santai, ia mengambilnya. Nama pengirimnya adalah Divisi Pengadaan, Nusantara Group. "Nah, ini dia. Mungkin kabar baik," gumamnya ceria. Ia membuka email itu, dan senyum di wajahnya perlahan membeku. Matanya bergerak cepat dari kiri ke kanan, membaca setiap baris kalimat. Ekspresinya berubah dari antisipasi, menjadi kebingungan, lalu ketidakpercayaan, dan akhirnya pucat pasi. "Ada apa, Pak? Kenapa wajahmu tegang begitu?" tanya istrinya. Pak Tirtayasa tidak menjawab. Ia membaca ulang email itu, berharap matanya salah. Tapi tulisan itu tetap sama. Itu adalah sebuah surat penolakan. Namun, bukan penolakan biasa. Ini adalah sebuah eksekusi korporat. Ibu Hartati yang melihat perubahan drastis di wajah rekannya menjadi tidak sabar. "Ada masalah apa? Jangan membuat kami tegang." "Apa kata mereka?" "Proposal kita ditolak," ucap Pak Tirtayasa dengan suara tercekat, seolah ada yang menyumbat tenggorokannya. "Ditolak? Kenapa? Apa alasannya?" sergah Ibu Hartati tidak percaya. "Paling-paling ada kesalahan administrasi. Coba telepon kontakmu di sana." Pak Tirtayasa menggeleng lemah. Ini bukan penolakan biasa. Ia lalu membacakan bagian paling penting dari email itu dengan suara bergetar. "Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa proposal yang diajukan oleh PT Tirtayasa Konstruksi telah kami tolak. Setelah melakukan proses peninjauan ulang dan uji tuntas etika, ethical due diligence, komite kami menemukan adanya indikasi kuat upaya penggunaan koneksi personal dan pendekatan non-profesional untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Perilaku semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan anti-kolusi yang dianut oleh Nusantara Group." Napas Pak Tirtayasa semakin tersengal saat membaca paragraf berikutnya. "Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa PT Tirtayasa Konstruksi, beserta seluruh perusahaan afiliasinya, dengan ini dimasukkan ke dalam daftar hitam, blacklist, permanen. Perusahaan Anda tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam tender, proyek, atau bentuk kerjasama apapun dengan Nusantara Group dan seluruh anak perusahaannya di masa yang akan datang. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat." Ponsel itu jatuh dari genggaman Pak Tirtayasa, mendarat di atas piring dengan bunyi denting yang keras. Daftar hitam permanen. Itu adalah hukuman mati bagi perusahaannya. Dengan reputasi Nusantara Group yang begitu besar di kota itu, tidak akan ada lagi bank yang mau memberinya pinjaman, tidak akan ada lagi pemasok yang mau memberinya utang. Ini adalah akhir dari segalanya. "Tidak mungkin," pekik Ibu Hartati. "Pasti ada yang salah. Ini fitnah. Siapa yang berani membuat keputusan gila seperti ini?" Sofia, yang paling cepat pulih dari keterkejutannya, meraih ponsel ayahnya. Ia menggulir email itu sampai ke bagian paling bawah, mencari nama pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan brutal ini. Matanya terpaku pada sebaris nama yang tertulis dalam huruf tebal di bawah kata, "Disetujui oleh." Jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajahnya menjadi lebih pucat dari ayahnya. Dengan bibir gemetar, ia membaca nama itu keras-keras. Setiap suku katanya terdengar seperti lonceng kematian. Sania Anindita, Chief Executive Officer, Nusantara Group. Nama itu menghantam meja makan mereka seperti sambaran petir. Hening. Tawa dan keangkuhan yang beberapa menit lalu memenuhi meja itu kini lenyap tak berbekas. Mereka semua membeku, mencoba mencerna informasi yang mustahil itu. Sania Anindita.
Gadis sederhana yang mereka hina. Gadis dari rumah sempit yang mereka cemooh. Ternyata adalah Chief Executive Officer. Pemilik tahta tertinggi di perusahaan yang menjadi penentu hidup dan mati bisnis keluarga Tirtayasa. Ibu Hartati menatap kosong ke depan. Wajah Sania yang tenang saat disiram air kotor, tatapannya yang dingin saat membatalkan pernikahan, semuanya kini memiliki arti baru yang mengerikan. Itu bukan tatapan seorang korban. Itu adalah tatapan seorang penguasa yang baru saja dijatuhi deklarasi perang. Kemenangan yang ia rayakan terasa seperti abu di mulutnya. Ia tidak menyelamatkan putranya. Ia baru saja mendorong putranya, dirinya sendiri, dan semua orang di sekitarnya ke dalam jurang yang paling dalam. Ketakutan yang murni dan dingin mulai merayap di tulang punggungnya. Mereka tidak salah memilih lawan. Mereka salah mengira bahwa mereka berada dalam sebuah pertarungan. Nyatanya, ini bukanlah pertarungan. Ini adalah sebuah penghakiman. Kebenaran yang terungkap di meja makan restoran mewah itu tidak hanya mengakhiri perayaan mereka, tetapi juga menandai awal dari kehancuran total dunia Ibu Hartati. Awalnya, ia mencoba menyangkalnya. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan nama yang sama. Mana mungkin gadis seperti itu adalah seorang CEO? Serunya dengan panik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari orang lain. Namun Pak Tirtayasa, yang dunianya baru saja dijungkir balikan, tidak punya waktu untuk penyangkalan. Dengan tangan gemetar, ia mengetik nama, Sania Anindita CEO Nusantara Group, di mesin pencari ponselnya. Dalam sepersekian detik, layar ponselnya dipenuhi dengan bukti yang tak terbantahkan. Puluhan artikel dari majalah-majalah bisnis paling prestisius. Foto-foto Sania yang sedang memberikan pidato di Forum Ekonomi Internasional. Sania yang sedang meresmikan pabrik baru. Sania yang sedang menerima penghargaan sebagai CEO paling berpengaruh tahun ini. Wajahnya sama persis, namun aura yang terpancar sangat berbeda. Di foto-foto itu, ia adalah seorang penguasa, tatapannya tajam, senyumnya penuh percaya diri. Di sana, di antara kilatan lampu blitz dan diapit oleh para pejabat penting, berdirilah wanita yang sama, yang beberapa jam lalu ia siram dengan air kotor di sebuah rumah sederhana. Keluarga Tirtayasa menatap Ibu Hartati dengan sorot mata penuh amarah dan ketakutan. Perayaan telah berubah menjadi sesi saling menyalahkan. Ini semua salahmu, teriak Pak Tirtayasa, suaranya bergetar. Keangkuhanmu telah menghancurkan bisnisku. Kamu tidak hanya menghina seorang gadis, kamu telah menyatakan perang terhadap kekuatan ekonomi terbesar di kota ini. Istri dan anak Pak Tirtayasa menimpali dengan tuduhan-tuduhan yang tak kalah pedas. Mereka meninggalkan Ibu Hartati sendirian di meja makan yang penuh dengan hidangan mahal yang kini terasa seperti racun. Ia duduk membeku, dikelilingi oleh puing-puing kesombongannya. Berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Dunia para sosialita dan pebisnis elit adalah sebuah ekosistem kecil yang hidup dari gosip. Cerita tentang drama di rumah Sania kini menjadi topik terpanas. Namun, narasinya telah berbalik 180 derajat. Sania bukan lagi gadis malang yang terhina, ia adalah sang ratu yang menyamar, yang kebaikannya telah diinjak-injak. Dan Ibu Hartati, yang selama ini selalu menjadi pusat perhatian dan panutan dalam lingkaran sosialnya, kini berubah menjadi bahan tertawaan. Ia menjadi sebuah legenda, sebuah contoh epik tentang kebodohan dan kesombongan. Hari di mana ia memberanikan diri untuk datang ke acara arisan rutinnya, adalah hari di mana ia menyadari bahwa dunianya telah benar-benar berakhir. Saat ia masuk, tawa dan obrolan ceria mendadak berhenti. Semua mata tertuju padanya. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kagum, melainkan campuran antara rasa kasihan, cemoohan, dan sedikit ketakutan. Wah, Bu Hartati datang juga, sapa salah satu temannya dengan senyum sinis. Bagaimana kabarnya, Bu? Saya dengar Ibu baru saja melewatkan kesempatan menjadi besan orang paling berkuasa di kota ini, ya? Sindiran itu disambut oleh tawa kecil dari yang lain. Wanita lain menambahkan, saya tidak habis pikir, Hartati. Kamu menukar sebuah tambang emas dengan sebutir kerikil. Luar biasa sekali penilaianmu. Ibu Hartati merasa wajahnya terbakar. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Semua yang mereka katakan adalah benar. Ia mencoba duduk di kursinya yang biasa, namun semua orang seolah menjaga jarak, seolah ia membawa penyakit menular. Mereka yang dulu selalu memujinya kini berbisik-bisik di belakangnya. Ia bisa menangkap potongan-potongan kalimat, tidak tahu diri, hancur sudah, kasihan Hasan. Itu adalah penyiksaan psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada hinaan fisik manapun. Ia tidak sanggup bertahan. Dengan langkah tergesa-gesa dan menahan malu yang luar biasa, ia lari keluar dari acara itu, diiringi oleh tawa kemenangan dari orang-orang yang dulu ia sebut teman.
Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur, berharap bisa menemukan pelipur lara pada putra satu-satunya. Namun, yang ia temukan adalah pemandangan yang lebih menyedihkan. Hasan duduk sendirian di ruang keluarga yang gelap, menatap kosong ke depan. Pakaian kerjanya teronggok di lantai. Ia tampak seperti seorang pria yang telah kehilangan jiwanya. "Hasan, kamu sudah pulang? Kenapa gelap-gelapan begini?" tanya Ibu Hartati. Hasan menoleh perlahan, matanya merah dan kosong. "Aku dipecat, Bu," ucapnya dengan suara serak. Dua kata itu menghantam Ibu Hartati lebih keras dari semua gosip yang ia dengar di arisan. Dipecat. Putra kebanggaannya, manajer muda yang selalu ia agung-agungkan, kini seorang pengangguran. "Apa? Dipecat? Kenapa?" Pekiknya histeris. Ia langsung menyalahkan Sania. "Gadis itu. Pasti dia yang melakukannya. Dasar pendendam." "Bukan dia yang melakukannya, Bu," sahut Hasan, suaranya kini diwarnai oleh kebencian yang dalam. "Ibu yang melakukannya." Ibu Hartati terperangah. "Apa maksudmu? Kenapa kamu menyalahkan ibu? Kenapa ibu tidak pernah mendengarkanku?" Hasan akhirnya meledak. Amarah dan frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya tumpah ruah. "Aku sudah mencoba memberitahu ibu berkali-kali bahwa Sania adalah wanita yang baik. Aku mencintainya, tapi ibu tidak pernah peduli. Ibu hanya peduli pada status, pada harta, pada apa kata teman-teman arisan ibu. Ibu tidak pernah peduli pada kebahagiaanku." "Tapi kenapa kamu tidak bilang siapa dia sebenarnya?" balas Ibu Hartati, mencoba mengalihkan kesalahan. "Untuk apa? Supaya ibu langsung bersikap manis padanya karena dia kaya raya? Supaya ibu mencintainya karena uangnya, bukan karena pribadinya? Itulah yang ingin dihindari Sania. Dan ibu membuktikan bahwa ketakutannya benar." Pertengkaran hebat itu menjadi yang pertama kalinya dalam hidup mereka. Dinding kepatuhan buta yang selama ini dibangun Hasan runtuh, digantikan oleh kebencian dan penyesalan. Ibu Hartati menatap putranya, kini bukan lagi sebagai sumber kebanggaan, melainkan sebagai cerminan dari kegagalannya yang paling fatal. Dalam keputusasaan yang memuncak, Ibu Hartati mengambil kunci mobilnya. Ia punya satu ide gila terakhir. Ia harus bertemu Sania, berbicara dengannya, memohon padanya. Ia yakin, jika ia bisa menatap mata gadis itu, ia bisa memperbaiki segalanya. Ia melajukan mobilnya menuju Nusantara Tower, menara kaca raksasa yang kini terasa begitu mengancam. Dengan sisa-sisa arogansinya, ia melangkah masuk ke lobi yang megah itu dan langsung menuju meja resepsionis. "Saya mau bertemu dengan Sania Anindita." "Segera," tuntutnya. Resepsionis muda itu menatapnya dengan tenang, lalu mengetik sesuatu di komputernya. "Maaf, Ibu. Boleh saya tahu nama Anda?" "Hartati." "Bilang saja Hartati, calon mertuanya." Resepsionis itu kembali melihat ke layar. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun. "Maaf, Ibu Hartati. Tidak ada jadwal pertemuan atas nama Anda. Dan Ibu Sania tidak menerima tamu tanpa janji temu." "Saya tidak butuh janji temu. Ini darurat," bentak Ibu Hartati, mencoba menerobos. Dua orang petugas keamanan langsung bergerak, menghalangi jalannya dengan sopan namun tegas. "Ibu, mohon untuk tidak membuat keributan." Di tengah kepanikannya, Ibu Hartati berteriak, "Saya tidak peduli. Saya harus bertemu dengannya." Resepsionis itu mengangkat gagang telepon, berbicara sebentar, lalu meletakkannya kembali. Ia menatap Ibu Hartati dengan tatapan yang nyaris seperti kasihan. "Ibu Hartati, saya baru saja mendapat konfirmasi. Nama Anda telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang tidak diizinkan untuk memasuki seluruh properti milik Nusantara Group dimanapun. Perintah ini datang langsung dari kantor CEO. Sekarang, silakan Anda meninggalkan gedung ini, atau kami akan terpaksa memanggil pihak berwajib." Kata-kata itu adalah vonis terakhir. Ia bahkan tidak bisa melewati pintu lobi. Kerajaan yang dikuasai wanita yang telah ia hina itu begitu kokoh, begitu tinggi, dan ia hanyalah debu di gerbangnya. Dengan perasaan malu yang tak terkira, di bawah tatapan puluhan karyawan yang lewat, Ibu Hartati digiring keluar oleh petugas keamanan. Ia berdiri di trotoar, menatap puncak Nusantara Tower yang seolah menggores langit. Di suatu tempat di atas sana, Sania sedang duduk di singgasananya, tak tersentuh, sementara ia, Ibu Hartati, telah terbuang dan menjadi sampah di jalanan. Keangkuhannya telah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan penyesalan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa minggu berlalu, mengubah rumah mewah keluarga Hartati menjadi sebuah penjara yang sunyi.
Tawa dan obrolan hangat yang dulu sering terdengar kini digantikan oleh keheningan yang berat, yang hanya sesekali dipecah oleh suara pertengkaran yang sengit antara ibu dan anak. Gaya hidup mewah yang selama ini mereka nikmati menguap begitu saja. Kartu-kartu kredit dibekukan, cicilan mobil dan rumah mulai menunggak. Ibu Hartati, yang dulu adalah ratu di lingkaran sosialnya, kini mengurung diri di rumah, terlalu malu untuk menampakkan wajahnya di depan umum. Teleponnya yang dulu tak henti berdering kini sunyi senyap. Teman-temannya telah meninggalkannya. Bagi Hasan, kejatuhan ini terasa lebih dalam. Dipecat dari Nusantara Group dengan catatan, pelanggaran etika, adalah noda hitam permanen di dalam riwayat hidupnya. Setiap lamaran pekerjaan yang ia kirimkan entah ditolak mentah-mentah, atau tidak pernah mendapat balasan. Tidak ada satupun perusahaan besar di kota itu yang berani mengambil risiko dengan mempekerjakan seseorang yang telah dibuang oleh Nusantara Group. Siang dan malam ia habiskan di kamarnya, dikelilingi oleh tumpukan surat penolakan. Stripped of his career, his future, and his madrasuh chatting pride, Hasan for the first time in his life was forced to look at himself in the mirror and confront the man he shallallahu alaihi wasallam. Ia bukan lagi manajer muda yang menjanjikan. Ia hanyalah seorang pengangguran yang lemah, seorang putra yang terlalu patuh, dan seorang kekasih yang telah gagal total. Dalam kesendirian dan keputusasaannya, pikirannya tidak lagi tertuju pada karirnya yang hancur, melainkan pada Sania. Ia mulai mengingat kembali semua detail kecil dalam hubungan mereka. Ia ingat bagaimana Sania selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan dengan sabar. Ia ingat bagaimana Sania membawakannya makan siang ke kantor saat ia lupa. Ia ingat bagaimana mata Sania akan berbinar saat mereka membicarakan masa depan mereka, tentang sebuah rumah kecil dengan taman, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan bersama. Sania mencintainya, bukan sebagai manajer Nusantara Group, tapi sebagai Hasan, pria biasa. Sania telah memberinya cinta yang paling tulus, dan ia membalasnya dengan pengecut. Sebuah penyesalan yang begitu dalam dan otentik mulai tumbuh di hatinya. Penyesalan ini berbeda. Ini bukan tentang kehilangan koneksi ke tahta Nusantara Group. Ini adalah tentang kehilangan wanita yang menjadi belahan jiwanya. Ia menyadari bahwa ia harus meminta maaf. Bukan untuk mendapatkan pekerjaannya kembali, bukan untuk memperbaiki keadaan, karena ia tahu semua itu sudah mustahil. Ia harus meminta maaf demi kedamaian jiwanya sendiri. Ia harus memberitahu Sania bahwa ia akhirnya mengerti betapa besar kesalahannya. Tentu saja, ia tidak bisa lagi menghubungi Sania. Nomor ponselnya telah diblokir. Ia tidak akan pernah bisa melewati gerbang Nusantara Tower. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah tempat di mana semuanya dimulai dan berakhir. Rumah sederhana milik keluarga Sania. Suatu sore, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Hasan pergi ke sana. Ia tidak mengendarai mobilnya, melainkan naik angkutan umum, sebuah pengalaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Perjalanan itu terasa seperti sebuah ziarah penebusan dosa. Setiap sudut jalan yang ia lewati memunculkan kenangan saat ia masih bersama Sania. Akhirnya ia tiba di depan rumah bercat putih itu. Taman kecil di depannya masih terawat rapi. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa sesak. Selama hampir 15 menit ia hanya berdiri di depan pagar, berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia membuka pagar dan berjalan menuju pintu depan. Ia mengetuk pintu itu 3 kali. Setiap ketukan terasa seperti pukulan di jantungnya sendiri. Pintu terbuka. Di ambang pintu, berdiri ayah Sania. Pria tua yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat itu kini menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kesedihan, kekecewaan, dan ketegasan. Hasan tidak sanggup berkata-kata. Pertahanan terakhirnya runtuh. Tiba-tiba, kakinya terasa lemas dan ia jatuh berlutut di depan ayah Sania, tepat di atas keset selamat datang. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. "Pak, saya minta maaf." Isaknya, suaranya pecah. "Saya tahu maaf saja tidak cukup. Saya tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah saya dan ibu saya lakukan. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa saya menyesal. Saya sangat menyesal. Saya telah gagal menjadi laki-laki. Saya telah menyakiti putri Bapak yang begitu baik. Maafkan saya." Ibu Sania muncul di belakang suaminya. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam saat melihat kondisi Hasan yang begitu menyedihkan. Ayah Sania menghela napas panjang. "Berdirilah, Nak Hasan," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Semuanya sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi kami sudah memaafkanmu," potong Ibu Sania. "Kami tidak menyimpan dendam. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Luka yang kalian torehkan terlalu dalam."
Hasan menatap mereka dengan secercah harapan. Di mana Sania, Bu? Izinkan saya bicara dengannya sebentar saja. Ayah Sania menggelengkan kepalanya. Sania sudah tidak tinggal di sini lagi, Nak. Dia sudah pergi, sudah melanjutkan hidupnya. Sebaiknya kamu juga melakukan hal yang sama. Pulanglah. Mereka tidak membanting pintu. Mereka menutupnya dengan pelan, sebuah penutupan yang terasa begitu final dan absolut. Hasan tetap berlutut di sana selama beberapa waktu, sampai akhirnya ia bangkit dan berjalan pergi dengan langkah gontai, jiwanya terasa lebih kosong dari sebelumnya. Apa yang tidak ia ketahui, dan tidak akan pernah ia ketahui, adalah bahwa seluruh adegan itu tidak luput dari pengamatan. Di ujung jalan, terparkir sebuah sedan hitam mewah dengan kaca yang begitu gelap, hingga tidak tembus pandang. Di dalam kenyamanan kabinnya yang kedap suara, Sania duduk dengan tenang. Di pangkuannya, sebuah tablet menyiarkan rekaman langsung dari kamera keamanan kecil yang ia pasang di depan rumah orang tuanya. Ia melihat semuanya. Ia melihat kedatangan Hasan, ia mendengar setiap isak tangis dan kata-kata penyesalannya, ia menyaksikan bagaimana orang tuanya dengan bijak menutup bab itu untuk selamanya. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Tidak ada setitik pun rasa iba. Tidak ada secuil pun rasa puas. Tidak ada sisa-sisa cinta atau kemarahan. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Baginya, ini bukanlah sebuah drama emosional. Ini adalah konfirmasi data. Konfirmasi bahwa musuhnya telah benar-benar patah, dan benang merah terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalunya telah putus. Setelah layar menunjukkan Hasan berjalan gontai menjauh dari rumah, Sania mematikan tablet itu. Ia bersandar di kursinya yang empuk, menatap lurus ke depan. Ia tidak mengatakan apa-apa pada sopirnya. Ia hanya mengetuk kaca partisi di depannya 2 kali. Sebuah sinyal yang sudah dipahami. Tanpa suara, mobil itu meluncur pergi, meninggalkan jalanan yang sunyi itu, meninggalkan masa lalu yang telah menjadi abu. Bulan-bulan berlalu, mengubah penyesalan Ibu Hartati dan Hasan menjadi keputusasaan yang nyata dan mencekik. Kehidupan mereka kini adalah sebuah spiral yang terus menurun. Uang pesangon Hasan telah lama habis untuk menutupi utang kartu kredit, dan membiayai gaya hidup yang tidak bisa lagi mereka pertahankan. Satu persatu, aset kebanggaan mereka lenyap. Perhiasan warisan, lukisan mahal, koleksi tas bermerek milik Ibu Hartati, semuanya dijual dengan harga murah untuk bertahan hidup. Kini, mereka berhadapan dengan benteng pertahanan terakhir, satu-satunya simbol yang tersisa dari status dan martabat mereka yang telah hancur, rumah mewah mereka. Surat-surat peringatan dari Bank Cemerlang, tempat mereka menggadaikan rumah itu, datang semakin sering. Warnanya berubah dari putih, menjadi kuning, dan sekarang merah menyala, menandakan bahaya penyitaan yang sudah di depan mata. Ibu Hartati memandangi rumah itu setiap hari dengan tatapan ngeri. Kehilangan rumah ini berarti ia benar-benar akan menjadi gelandangan, terbuang dari masyarakat terhormat yang pernah ia pimpin. Rumah itu adalah harga dirinya yang terakhir, dan ia berpegang padanya dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Sementara itu, di puncak Nusantara Tower, agenda rapat Dewan Direksi berjalan seperti biasa. Di layar presentasi raksasa, terpampang analisis data mengenai strategi ekspansi perusahaan ke sektor jasa keuangan. Sania, duduk di kursi utamanya, mendengarkan dengan saksama saat Chief Financial Officer-nya memaparkan sebuah proposal. Target kita selanjutnya, sesuai arahan Ibu CEO, adalah mengakuisisi sebuah bank regional yang memiliki fundamental kuat namun sedang undervalued. Tim kami telah mengidentifikasi kandidat yang paling potensial, Bank Cemerlang. Nama bank itu disebut dengan nada bisnis yang datar. Namun bagi beberapa direktur yang mengetahui latar belakang cerita Sania, nama itu terdengar seperti sebuah gema takdir. Sania tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap tenang dan profesional saat ia mempelajari data-data keuangan, proyeksi keuntungan, dan analisis risiko dari akuisisi tersebut. Ini adalah murni sebuah langkah bisnis yang cerdas. Bank Cemerlang adalah aset yang menguntungkan. Setelah presentasi selesai, hening sejenak saat semua mata tertuju pada Sania, menunggu keputusan finalnya. Sebuah senyuman tipis, nyaris tak terlihat, menyentuh sudut bibirnya sekejap sebelum lenyap. Proposal yang sangat baik. Data-datanya solid, ujarnya. Kita lanjutkan proses akuisisi. Saya mau kesepakatan ini selesai dan ditandatangani dalam 2 minggu ke depan. Perintah itu diucapkan dengan ketegasan yang biasa, namun di baliknya, sebuah jaring tak terlihat baru saja ditebar. Sania tidak perlu merencanakan balas dendam yang rumit. Ia hanya perlu terus menjalankan kerajaannya dengan cemerlang, dan takdir, yang kini berada di bawah kendalinya, akan mengurus sisanya. Proses akuisisi berjalan secepat kilat. Dalam waktu singkat,
Bank Cemerlang resmi menjadi bagian dari keluarga besar Nusantara Group. Berita itu tidak sampai ke telinga Ibu Hartati dan Hasan. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri untuk memperhatikan berita bisnis. Mereka tidak tahu bahwa jerat di leher mereka kini dipegang oleh tangan yang pernah mereka coba hancurkan. Beberapa minggu setelah akuisisi, giliran divisi properti Nusantara Group yang mengadakan rapat strategi. Mereka membahas rencana pembangunan sebuah kompleks hunian super mewah di salah satu kawasan paling elit di kota itu, sebuah proyek prestisius yang akan menjadi ikon baru kemewahan. Arsitek utama menampilkan peta kawasan di layar besar, menandai beberapa bidang tanah yang perlu dibebaskan. Salah satu bidang tanah yang ditandai dengan warna merah, menunjukkan lokasi paling strategis, adalah lokasi di mana rumah Ibu Hartati berdiri. Sebagian besar properti di area ini sudah berhasil kita negosiasikan, Bu CEO, lapor Kepala Divisi Properti. Hanya tersisa beberapa, termasuk yang satu ini. Menurut laporan dari tim hukum Bank Cemerlang, aset ini sebenarnya sudah layak sita karena pemiliknya menunggak cicilan selama berbulan-bulan dan tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan. Hening sejenak. Semua orang di ruangan itu tahu rumah siapa yang sedang dibicarakan. Mereka menanti perintah Sania. Apakah ia akan memerintahkan penyitaan paksa? Mengusir mereka secara tidak hormat? Itu akan menjadi pembalasan yang setimpal. Namun, Sania melakukan sesuatu yang lebih cerdas, lebih kejam dalam keanggunannya. Kita adalah korporasi besar, bukan rentenir, katanya dengan tenang. Kita tidak akan menyita. Kita akan memberikan solusi. Ia melanjutkan, siapkan penawaran pembelian resmi atas nama Nusantara Properti. Tawar dengan harga pasar yang wajar. Uang pembelian itu kita gunakan untuk melunasi seluruh sisa utang mereka kepada Bank Cemerlang. Berikan sisa uangnya kepada mereka dalam bentuk tunai. Ini bukan penggusuran, ini adalah transaksi jual-beli yang bersih. Para direktur saling berpandangan, mengagumi kecerdasan langkah Sania. Dengan cara ini, Sania tidak terlihat seperti seorang pendendam. Ia terlihat seperti seorang pebisnis dermawan yang memberikan solusi. Padahal, ini adalah sebuah eksekusi yang sempurna. Mereka tidak diberi pilihan untuk menolak atau melawan. Satu hal lagi, tambah Sania, buat penawaran ini bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan. Jelaskan bahwa ini adalah bagian dari rencana tata kota yang didukung oleh pemerintah daerah. Sebuah surat resmi dengan kop surat Nusantara Properti tiba di rumah Ibu Hartati beberapa hari kemudian. Ia membukanya dengan tangan gemetar, mengharapkan surat penyitaan yang ditakutinya. Namun isinya jauh lebih membingungkan dan menakutkan. Surat itu tidak mengancam, tidak marah-marah. Surat itu dengan sopan menjelaskan bahwa properti mereka berada di tengah area proyek pengembangan, Nusantara Residence, dan perusahaan menawarkan untuk membeli rumah mereka. Surat itu merinci angka-angka dengan jelas. Harga pembelian, jumlah utang yang akan dilunasi, dan jumlah uang tunai bersih yang akan mereka terima, cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Mereka diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Ini bukan ancaman, ini adalah sebuah cek. Mereka tidak diusir seperti penjahat, mereka dibayar untuk menghilang. Di paragraf terakhir, tertulis kalimat yang mengunci nasib mereka. Penawaran ini merupakan bagian dari program percepatan pembangunan kota dan bersifat mutlak. Mereka terjebak. Tidak ada celah hukum, tidak ada ruang untuk negosiasi. Saat Ibu Hartati dan Hasan berdiri terpaku di ruang tamu sambil memegang surat itu, sebuah truk besar berhenti di depan rumah mereka. Beberapa pekerja turun dan tanpa meminta izin, mereka mulai memasang sebuah papan reklam raksasa di halaman depan rumah, tepat di atas taman mawar yang selalu dibanggakan Ibu Hartati. Beberapa menit kemudian, papan itu berdiri tegak, menghalangi pemandangan dari jendela ruang tamu. Dengan huruf-huruf besar yang elegan, papan itu bertuliskan, segera dibangun, Nusantara Residence, simbol kemewahan baru kota ini. Rumah mereka, benteng terakhir kebanggaan mereka, kini telah secara resmi dicap dan diklaim oleh kerajaan milik wanita yang pernah mereka anggap sebagai debu. 6 bulan kemudian, gemerlap lampu kristal menerangi ballroom termewah di kota itu. Ratusan tamu penting, mulai dari para pebisnis papan atas, pejabat pemerintah termasuk wali kota, hingga para seniman dan aktivis sosial, berkumpul malam itu. Mereka semua hadir untuk satu alasan, peresmian Anindita Foundation, sebuah yayasan filantropi raksasa yang didirikan oleh Sania Anindita dengan dana pribadi yang jumlahnya fantastis. Malam itu, Sania adalah bintangnya. Ia tidak lagi mengenakan setelan bisnis yang kaku. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang mengalir anggun, rambutnya ditata lembut, dan senyumnya memancarkan kehangatan dan ketenangan. Ia naik ke atas panggung, disambut oleh tepuk tangan yang meriah. Di hadapan semua orang,
Ia berbicara bukan tentang keuntungan atau akuisisi, melainkan tentang harapan. Ia berbicara tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua, tentang membangun jembatan bagi mereka yang kurang beruntung, tentang kekuatan pendidikan untuk mengubah nasib. Ia mengumumkan program beasiswa senilai miliaran rupiah yang akan menyekolahkan ribuan anak-anak tidak mampu di kota itu, hingga ke jenjang universitas. Tepuk tangan kembali membahana. Kali ini diiringi oleh decak kagum dan tatapan penuh hormat. Sania tidak lagi hanya dilihat sebagai seorang CEO yang ditakuti. Ia kini dipuja sebagai seorang dermawan, pahlawan baru bagi kota itu. Ia telah berhasil mengubah kekuasaan dan kekayaannya menjadi warisan kebaikan. Di sudut lain kota yang jauh dari gemerlap lampu ballroom, di sebuah gang sempit di antara gedung-gedung apartemen kumuh, sebuah kehidupan yang kontras berjalan dengan lambat. Di salah satu unit rumah susun sewa yang pengap, tinggallah Ibu Hartati dan Hasan. Rumah mewah mereka telah rata dengan tanah, kini menjadi bagian dari lokasi konstruksi Nusantara Residence yang megah. Uang hasil penjualan rumah yang mereka terima cukup untuk memulai hidup baru, namun tidak cukup untuk mengembalikan martabat mereka yang hilang. Ibu Hartati, wanita yang dulu tidak akan menyentuh apapun yang tidak bermerek, kini harus bekerja. Untuk menyambung hidup, ia membantu di sebuah warung makan kecil di lantai bawah rusun. Tugasnya adalah mengelap meja, mencuci piring, dan melayani pelanggan. Tangannya yang dulu terawat kini kasar dan sering berbau bawang. Hasan, setelah berbulan-bulan menganggur, akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan ekspedisi kecil di pinggiran kota. Gajinya pas-pasan, dan setiap hari ia bekerja di bawah tekanan, diawasi oleh atasan yang jauh lebih muda darinya. Pria yang dulu penuh percaya diri itu kini lebih banyak menunduk, berbicara seperlunya, seolah takut menarik perhatian. Malam itu, warung tempat Ibu Hartati bekerja sedang ramai. Sebuah televisi tabung tua yang diletakkan di sudut ruangan sedang menyiarkan acara berita malam. Topik utamanya adalah liputan eksklusif dari acara peresmian Anindita Foundation. Pemilik warung dan beberapa pelanggan menonton dengan penuh kekaguman. Hebat sekali ya, Bu Sania itu, kata seorang pelanggan. Sudah kaya, cantik, pintar, hatinya juga mulia. Beruntung sekali kota kita punya orang seperti dia. Ibu Hartati, yang sedang mengelap meja di dekat situ, membeku. Ia mengangkat wajahnya dan menatap layar televisi. Di layar itu, ia melihat Sania sedang tersenyum, dikelilingi oleh anak-anak penerima beasiswa. Ia terlihat begitu bercahaya, begitu murni, seperti seorang malaikat. Tepat pada saat itu, Hasan masuk ke warung untuk menjemput ibunya. Langkahnya terhenti saat melihat gambar di televisi. Ia melihat Sania, wanita yang seharusnya menjadi istrinya, kini berada di puncak dunia, dipuja oleh semua orang. Mata Hasan dan Ibu Hartati bertemu. Tidak ada kata yang terucap, namun dalam tatapan itu, mereka berbagi gelombang penyesalan yang sama, sebuah penyesalan yang begitu dahsyat hingga terasa seperti siksaan fisik. Ibu Hartati tidak bisa menahannya lagi. Lap kotor yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Sebuah piring yang baru saja ia kumpulkan dari meja pelanggan terlepas dari genggamannya, dan pecah berkeping-keping di lantai keramik yang kotor. Tapi ia tidak peduli. Matanya terpaku pada layar televisi. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kini tirus. Itu bukan air mata kemarahan atau iri dengki. Itu adalah air mata kesadaran. Kesadaran yang menghancurkan bahwa ia tidak hanya membuang menantu yang kaya raya. Ia telah membuang seorang wanita yang tulus, menghancurkan kebahagiaan putranya, dan mengutuk dirinya sendiri untuk menjalani sisa hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Karma yang ia terima bukanlah kemiskinan atau penderitaan fisik. Karma terbesarnya adalah harus hidup setiap hari dengan pengetahuan tentang apa yang telah ia buang, dan melihat keagungan dari apa yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Jauh di sana, di balkon ballroom yang mewah, Sania menatap hamparan lampu kota yang berkelip di bawahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Ia tidak lagi memikirkan Ibu Hartati atau Hasan. Mereka telah menjadi begitu kecil, begitu tidak penting, hanya sebuah catatan kaki dalam buku kehidupannya yang tebal. Balas dendamnya telah selesai, bukan karena ia menginginkannya, tapi karena itu adalah konsekuensi alami dari tindakan mereka. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat mereka jatuh. Kemenangan sejatinya adalah saat ia berhasil naik begitu tinggi, membangun sebuah kehidupan yang begitu penuh makna dan kebahagiaan, hingga ia bahkan tidak perlu lagi menoleh ke bawah untuk melihat mereka. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan damai. Ia bebas. Ia telah menang. Tahtanya yang sesungguhnya bukanlah kursi CEO, melainkan kedamaian dan kebahagiaan yang telah ia bangun di atas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya,
tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas puing-puing masa lalunya, tas